Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Heri ingatkan bahwa saat ini Kota Bontang masih belum sepenuhnya aman dari penularan virus corona. Karena itu, jika suatu saat kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa selalu kenakan masker. Kemudian usahakan menghindari kerumunan massa dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah kalian pulang bepergian. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk membahas penggunaan huruf kapital pada bagian yang ketiga. Selamat mengikuti. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar daring pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Dalam materi menggunakan huruf kapital bagian ketiga. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran penggunaan huruf kapital pada bagian ketiga ini, mari kita ingat kembali pelajaran penggunaan huruf kapital pada bagian pertama dan kedua yang sudah pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan pertama dan kedua, kita sudah pelajari bahwa huruf kapital digunakan untuk yang pertama, menulis awal kalimat. Contoh, siapa yang belum hadir? Huruf S pada kata siapa menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Kedua, menulis nama orang. Contoh, sudah 3 hari Mita sakit. Sekalipun tidak berada di awal kalimat, tetapi karena Mita merupakan nama orang, maka ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama hari, nama bulan, nama-nama hari raya. Misalnya, hari Senin. Huruf S pada kata Senin ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama hari. Nama bulan. Bulan Desember. Kata Desember ditulis juga dengan huruf kapital karena merupakan nama bulan. Kemudian nama hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi. Semua diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama-nama hari raya keagamaan. Aturan yang keempat, huruf kapital digunakan untuk menulis nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Huruf I pada kata Indonesia ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama sebuah bangsa atau negara. Suku Ambon, suku Asmat. Kata Ambon dan kata Asmat ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama suku. Bahasa Inggris. Kata bahasa Inggris juga ditulis dengan huruf kapital karena Inggris merupakan nama sebuah bangsa. Yang perlu anak-anak perhatikan, tidak semua kata-kata yang menunjukkan suku dan bangsa itu ditulis dengan huruf kapital. Ada kalanya huruf kapital tidak dipakai jika suku atau bangsa itu digunakan untuk nama diri. Apa itu nama diri? Bisa nama makanan, bisa nama buah-buahan, bahkan bisa nama hewan. Mari kita lihat contohnya. Gula Jawa. Jawa yang awalnya merupakan nama suku, kali ini digunakan untuk nama jenis makanan. Sehingga kata Jawa tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Pisang Ambon. Kata Ambon yang awalnya merupakan nama salah satu suku di Indonesia, pada bagian ini sudah berubah menjadi nama buah-buahan. Begitupun juga dengan kata kecap Inggris.
Kata Inggris yang awalnya adalah nama sebuah negara, kali ini tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena menjadi nama jenis bumbu masakan. Aturan yang keenam, menulis istilah geografis jika diikuti oleh nama. Kota Bontang. Kota adalah istilah geografis. Ditulis dengan huruf kapital karena ada nama kotanya, yaitu Bontang. Pulau Kalimantan. Pulau adalah istilah geografis. Ditulis dengan huruf kapital karena ada namanya, yaitu Kalimantan. Gunung Sinabung. Gunung juga istilah geografis yang ditulis dengan huruf kapital karena diikuti oleh namanya, yaitu Sinabung. Begitulah juga dengan kata Selat Makassar dan Laut Jawa. Semuanya ditulis dengan huruf kapital karena diikuti oleh nama. Istilah-istilah geografis itu tidak selalu diikuti oleh nama. Huruf kapital tidak dipakai jika istilah geografis itu tidak diikuti oleh nama. Jalan-jalan ke kota. Kata kota tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama kota tersebut. Di pulau itu terdapat sebuah gunung yang tinggi. Kata pulau, kata gunung juga tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama. Kami berwisata ke pantai. Kata pantai juga tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama. Kalian tentu pernah mendengar istilah presiden, gubernur, wali kota, atau bupati. Semua itu merupakan nama-nama jabatan. Nama jabatan yang diikuti oleh nama orang atau tempat di mana pejabat itu memimpin ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Presiden Habibie. Kata presiden adalah sebuah jabatan ditulis dengan huruf kapital karena ada namanya. Gubernur Kalimantan Timur. Kata gubernur ditulis dengan huruf kapital karena ada nama tempat di mana gubernur itu memimpin. Perlu kalian perhatikan bahwa huruf kapital tidak dipakai jika jabatan itu tidak diikuti oleh nama orang atau tempat. Contoh, siapa nama presiden kita? Kata presiden adalah sebuah jabatan, tetapi karena tidak diikuti oleh nama orangnya, maka kata presiden tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kapan gubernur akan melantik wali kota? Kata gubernur juga merupakan nama sebuah jabatan, tetapi karena tidak diikuti oleh nama orang, maka tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Begitu juga dengan kata wali kota ditulis dengan huruf kecil saja karena tidak diikuti oleh nama orang. Anak-anakku, itulah pembahasan materi penggunaan huruf kapital yang sudah kita pelajari pada bagian pertama dan bagian kedua. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan penggunaan huruf kapital di bagian ketiga. Anak-anak, kalian tentu pernah melihat polisi atau tentara. Bahkan mungkin ada di antara orang tua kalian yang berprofesi sebagai polisi atau tentara. Kalau kalian perhatikan, pada seragam yang mereka kenakan terdapat tanda pangkat. Contohnya ini.
Tanda pangkat yang dikenakan oleh seorang tentara wanita. Berikutnya, tanda pangkat yang dikenakan oleh seorang polisi. Tanda pangkat itu kalau ditulis maka harus menggunakan huruf kapital jika diikuti oleh nama orang. Misalnya, Jenderal Sudirman. Kata jenderal adalah sebuah pangkat. Ditulis dengan huruf kapital karena ada nama orangnya. Kapten Pierre Tendean. Kata kapten adalah pangkat yang ditulis dengan huruf kapital karena diikuti oleh nama orang. Tetapi perlu kalian perhatikan juga bahwa huruf kapital tidak dipakai jika nama pangkat itu tidak diikuti oleh nama orang. Misalnya, dia anak seorang jenderal. Karena kata jenderal tidak diikuti oleh nama orangnya, maka ditulis dengan huruf kecil. Pamanku seorang kapten. Kata kapten juga sebuah pangkat. Namun, karena tidak diikuti oleh nama orang, maka kapten ditulis dengan huruf kecil. Aturan penggunaan huruf kapital yang terakhir. Huruf kapital dipakai untuk menulis nama Tuhan, nama agama, dan nama kitab-kitab suci. Contoh, Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan dan kata yang Maha juga Esa semuanya diawali dengan huruf kapital. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha adalah contoh-contoh agama yang ada di Indonesia yang harus ditulis dengan huruf kapital karena nama agama. Kalian juga tahu bahwa setiap agama memiliki kitab sucinya masing-masing. Nama dari setiap kitab suci itu juga harus ditulis dengan huruf kapital. Quran, Alkitab, Weda. Akhirnya selesai juga pembahasan kita mengenai penggunaan huruf kapital. Anak-anakku, sesungguhnya penggunaan huruf kapital ini sudah kalian pelajari sejak kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Hanya pada saat itu kalian langsung dalam penerapan. Nah, di kelas 5 ini kita juga mempelajari tentang aturannya, sehingga kalian tidak hanya bisa menerapkan, tapi juga memahami aturan penggunaan huruf kapital itu. Satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan huruf kapital ini harus dibiasakan. Jadi jangan hanya tahu aturan, tetapi juga kita terbiasa menggunakannya. Karena itu pesan Pak Heri, walaupun kalian tidak belajar bahasa Indonesia, di pelajaran apapun, selalu biasakan menulis dengan benar, sehingga kalian terbiasa menggunakan huruf kapital untuk menulis dengan benar. Baik, Bapak akhiri sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa dan terima kasih.